Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan serta peran PNS dalam NKRI. Perkenalkan, nama saya Balkis Adelia, dan pada saat ini saya bekerja sebagai auditor terampil di salah satu instansi pemerintah Kota Samarinda, yaitu Inspektorat Daerah Kota Samarinda. Inspektorat Kota Samarinda adalah perangkat daerah di bawah pemerintah Kota Samarinda yang memiliki fungsi assurance dan consulting terhadap perangkat daerah lainnya atas penggunaan anggaran daerah. Karena itulah, Inspektorat Kota Samarinda menjadi salah satu instrumen penting dalam manajerial, khususnya di bidang pengawasan yang dituntut senantiasa profesional agar roda pemerintahan di lingkungan Kota Samarinda berjalan dengan baik. Sehingga visi misi Kota Samarinda dapat diwujudkan, utamanya dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan juga responsif dalam memberikan pelayanan. Dalam menjalankan tugas sebagai auditor terampil, saya bertugas di Irban 3. Sebagai auditor terampil, saya melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan audit, review, evaluasi, dan monitoring. Untuk menjalankan tugas tersebut, pastinya dibutuhkan kelengkapan dokumen dari perangkat daerah yang diawasi. Namun pada kenyataannya, masih banyak faktor yang menyebabkan keterhambatan pengumpulan dokumen pengawasan. Salah satunya, masih kurang dioptimalkannya penggunaan website di lingkungan Inspektorat Kota Samarinda. Kondisi website kita sekarang, menurutku sih kurang informatif ya. Biasa aja sih, tampilannya kayak masih sederhana banget gitu. Saya jarang buka itu ya, yang kurang menarik soalnya. Kayaknya masih kurang optimal ya. Jarang juga informasinya, masih kurang update. Kalau menurut aku sih sebenarnya udah bagus, tapi menurutku ada fitur-fitur yang kurang optimal sih. Misalnya kayak ada fitur untuk mengupload dokumen renja, dokumen sakit, tapi dari internal kita sendiri tuh belum ngupload atau baru ngupload 1-2 tahun ke belakang. Websitenya sudah ada sih, cuman kayaknya fitur-fitur yang tersedia di websitenya belum terlalu lengkap deh. Nggak kayak di website Inspektorat lain gitu yang pernah aku lihat. Setelah mendengar pendapat teman-teman barusan, saya memutuskan untuk membuat aktualisasi guna mengoptimalkan penggunaan website dan juga sosial media sebagai sarana digitalisasi layanan dan juga penyebaran informasi. Dalam aktualisasi ini, saya merekomendasikan beberapa fitur dengan fungsinya masing-masing guna memberikan pelayanan digital yang lebih optimal. Selain fitur, saya juga memberikan rekomendasi desain website untuk memberikan pengalaman dalam akses website yang lebih baik, serta konsep penyebaran informasi menggunakan sosial media yang lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat. Beberapa fitur yang saya rekomendasikan, yang pertama ada fitur cari yang memudahkan pencarian informasi menggunakan satu atau lebih kata kunci. Yang kedua, adanya sistem terintegrasi yang menunjukkan progres kegiatan inspektorat. Sistem ini berguna sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada OPD ataupun auditi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat. Lalu, adanya penambahan tab layanan digital yang terfokus pada layanan konsultasi dan pengawasan yang telah dilengkapi dengan formulir dan panduan permohonan, konsultasi maupun pengawasan di dalamnya, sebagai bentuk pengoptimalan fungsi inspektorat, yaitu fungsi assurance dan consulting. Selain itu, adanya penambahan layanan informasi mengenai edukasi tentang inspektorat, baik berupa artikel maupun literasi karya pegawai. Lalu, ada fitur Q&A yang memudahkan masyarakat untuk bertanya langsung dengan admin. Selanjutnya, fitur FAQ untuk mempermudah akses pengetahuan tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat. Selain itu, dilengkapi pula profil beserta foto para pegawai guna membantu memudahkan informasi kepada siapapun yang memiliki kepentingan dengan salah satu pegawai. Selanjutnya, sebagai bentuk keterbukaan informasi lainnya, disajikan pula jadwal kegiatan rutin inspektorat agar OPD yang bersangkutan mengetahui pengawasan apa saja yang akan dilaksanakan. Selain itu, dilakukan pula upgrade agenda untuk mempermudah jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat.
Selain menggunakan website sebagai sarana pelayanan digital, sosial media juga tidak kalah penting sebagai sarana penyebaran informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan sosial media yang dapat menggunakan gambar maupun video pendek pastinya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi edukasi dan pengenalan identitas inspektorat. Dalam pelaksanaan aktualisasi, pastinya ada beberapa tahap kegiatan yang harus dilakukan. Untuk kegiatan pertama adalah mengumpulkan dokumen kebutuhan. Untuk tahapnya, pertama membuat surat permohonan data, lalu berkoordinasi dengan mentor untuk mendapatkan persetujuan permohonan data. Setelah mendapatkan persetujuan mentor, berkoordinasi dengan bidang terkait, dan menjelaskan dasar permintaan data. Lalu berkoordinasi dengan salah satu pegawai untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan FAQ. Dilanjut mengambil foto beberapa pegawai untuk dijadikan sampel profil pegawai. Lalu semua data dikumpulkan menjadi satu draft. Setelah semua data terkumpul, lanjut ke kegiatan kedua yaitu mempersiapkan konsep pembaruan website. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat gambaran rancangan website, lalu dilanjut dengan membuat konsep video dan membuat video dengan rekan-rekan yang telah ditentukan menjadi pemeran dalam video tersebut. Selanjutnya melakukan pengeditan video. Selesai itu, dilanjut dengan berkoordinasi dengan bidang program mengenai konsep rancangan pembaruan website dan juga konsep video yang telah dijabarkan. Setelah berkoordinasi dengan bidang program, selanjutnya berkoordinasi dengan pimpinan dan mentor untuk mengetahui batasan-batasan publikasi di inspektorat. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan mentor serta bidang program, maka dilakukan pengundangan kepada Diskominfo. Pemaparan kepada Diskominfo dilakukan karena Diskominfo sebagai fasilitator dalam pembaruan website dan sosial media. Setelah dilakukan diskusi, maka akan diperoleh surat persetujuan rekomendasi ide yang akan dikembangkan di kemudian hari. Setelah mendapatkan surat persetujuan ide dan masukan dari Kominfo, maka kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi dengan internal kantor. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan menumbuhkan pemahaman internal kantor terkait website inspektorat dan fitur-fitur yang dikembangkan, terutama fitur-fitur yang berkaitan dengan pelayanan dari tugas pengawasan. Dengan kata lain, walaupun pengembangan dilakukan oleh Diskominfo, namun inspektorat yang dianggap sebagai pemilik website seharusnya bisa lebih memahami pelayanan yang ada di websitenya. Selanjutnya, dilakukan publikasi video pendek melalui laman sosial media inspektorat sehingga lebih mudah melakukan penyebaran informasi terkait edukasi masyarakat maupun pengenalan identitas inspektorat kepada masyarakat. Bagus sih, jadi inspektorat tuh semakin dikenal gitu sama OPD sama pembaca website gitu. Nah, terus juga bantu OPD untuk mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan. Jadi intinya mempermudah OPD lain untuk melakukan lah. Jadinya lebih bagus dan supaya pegawai-pegawai inspektorat tuh bisa membiasakan untuk membuka website untuk mengetahui informasi terutama di lingkungan inspektorat itu sendiri. Bagus aja sih, lebih menarik. Apalagi tadi ada fitur FAQ ya. Iya. Jujur ini nggak bohong, keren banget sih 9 fitur baru yang mau ditambahkan tadi, bener-bener out of the box banget. Apalagi fitur yang sistem terintegrasi tadi, jadi di website itu ada diagram yang menjelaskan kita inspektorat nih lagi ngapain nih sekarang, sehingga bisa dipantau juga oleh OPD. Misalnya kita lagi penilaian sakit, penilaian renja atau probebaya, jadi para OPD juga bisa bersiap-siap nih untuk mengumpulkan dokumen mereka yang akan kita periksa. Jadi ada transparansi dari kita, gitu sih. Setelah aku lihat fitur yang kamu jelasin tadi, aku dukung banget sih itu kalau fiturnya ada di website inspektorat. Selain melengkapi di website kita, itu jadi tambahan juga membantu kita sih kalau mau cari informasi apa aja di dalam website tersebut. Dalam kegiatan ini, core values ASN berakhlak yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan, yang mana melakukan pengoptimalan website dan sosial media untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Lalu akuntabel, yang termasuk salah satu upaya transparansi informasi, lalu harmonis, menerima saran dan masukan dari berbagai pihak, lalu loyal,
yaitu mengupayakan perbaikan layanan dan penyebaran informasi untuk menjaga nama baik instansi, lalu adaptif, memberikan inovasi yang mengutamakan teknologi, dan yang terakhir kolaboratif, melakukan diskusi dan bekerja sama dalam memberikan manfaat untuk membangun tujuan bersama. Sekian pemaparan aktualisasi dari saya. Diharapkan aktualisasi ini tidak berhenti sampai di sini. Kedepannya, rekomendasi pengembangan ini bisa benar-benar direalisasikan dan dioptimalkan penggunaannya, yang akan memberikan manfaat dalam pelayanan digital dan penyebaran informasi di lingkungan Inspektorat Kota Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.